Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita jumpa lagi nih dengan Ibu Ratna di bab 4 lampion dalam pembelajaran PLBJ. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengetahui sejarah lampion. Peserta didik dapat menyebutkan bahan membuat lampion. Yuk kita mulai pembelajarannya. Lampion. Keberadaan lampion tidak dapat dipisahkan dengan tradisi perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Lampion menjadi semacam atribut budaya yang menandai peralihan tahun dalam penanggalan Tionghoa. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki penduduk yang beragam. Salah satunya adalah warga keturunan Tionghoa. Oleh karena itu, keberadaan lampion bukanlah hal yang asing bagi kehidupan budaya di Indonesia, termasuk kehidupan di Jakarta. Nah, ini ada berbagai macam bentuk lampion ya. Bagus-bagus ya, ini sudah dipasang di atas ya. Ayo lihatlah. Lihatlah gambar di bawah ini. Pada waktu kapankah kamu sering melihat banyak lampion di daerahmu? Ya, biasanya pada waktu perayaan Tahun Baru Imlek atau perayaan Cap Gomeh. Apakah lampion hanya ada dan dipasang pada saat tertentu saja? Pada saat ini atau sekarang ini, lampion banyak dipasang di mal-mal atau di plaza-plaza dan di hotel-hotel. Jadi, kapan saja kita bisa melihat lampion karena lampion sudah menjadi hiasan yang umum ya di berbagai tempat. Kita menyimak ya sejarah tentang lampion. Lampion merupakan penerang yang terlindung dengan apisan pembungkus. Pembungkus lampu penerang inilah yang disebut dengan lampion. Menurut sejarah, lampion pertama kali mulai dipasang di daratan Tiongkok sekitar abad ketiga Masehi. Pada zaman dahulu, lampion berfungsi sebagai penerang ruangan. Sekarang ini, lampion sering kita jumpai sebagai pemanis atau penambah kesan atau nuansa tertentu di tempat-tempat umum seperti di pusat perbelanjaan, kafe, taman kota, atau sangat identik dengan acara-acara hari besar China atau Tiongkok seperti Hari Raya dan perayaan Cap Gomeh. Lampion memiliki daya tarik keindahan tersendiri karena sinar warna-warni yang dipancarkannya. Cahaya warna-warni tersebut berasal dan bergantung dari warna lapisan pembungkusnya. Pada lampion plastik, pendar cahaya merah dari lampion memiliki makna filosofis sendiri. Nyala merah, lampion menjadi simbol pengharapan bahwa di tahun yang akan datang diwarnai dengan keberuntungan, rezeki, dan kebahagiaan. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat, angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan. Umumnya lampion berbentuk bulat dan terbuat dari rangka bambu. Namun seiring perkembangan zaman bentuknya pun semakin bervariasi. Selain bentuk bahan pembuat lampion pun kini semakin beragam. Tak hanya dapat dibuat dari bahan alam seperti kertas, kayu, kulit hewan, dan bambu, lampion masa kini pun dapat dibuat dari bahkan bahan daur ulang seperti botol kaca, sendok plastik, kertas koran, dan sebagainya. Ayo berlatih. Lampion banyak kamu jumpai di saat Tahun Baru Imlek atau perayaan Cap Gomeh. Selain lampion, adakah ciri khas lain yang bisa kamu lihat pada Tahun Baru Imlek atau perayaan Cap Gomeh?
Yuk kita sama-sama bahas dan tulis di bawah ini. Kira-kira apa ya? Ya, pagelaran riong dan barongsai. Apalagi? Bagi-bagi angpau. Nomor 3 apalagi? Tradisi Yuseng, itu tradisi makan ya. Terus apa lagi? Betul, menyalakan lilin dan dupa. Lanjut. Iya, petasan dan kembang api. Tahun baru biasanya dimeriahkan dengan petasan dan kembang api. Inilah 5 yang dapat ciri khas yang bisa kamu lihat pada tahun baru Imlek atau perayaan Cap Gome ya. Ayo menyimak. B. Lampion dari bahan alam atau bahan buatan. Pada zaman dahulu, lampion umumnya dibuat dari rangka bambu. Bambu yang ingin dibuat lampion dibuatkan rangka sesuai bentuk yang diinginkan. Biasanya berbentuk bulat. Rangka tersebut kemudian dilapisi kertas pembungkus yang berfungsi sebagai peredup cahaya lampion di dalamnya. Kertas yang digunakan sebagai bahan pembungkus lampion pada zaman dahulu berupa kertas wasi atau kertas beras, yaitu kertas minyak yang cenderung tipis, berwarna dan transparan. Pada zaman sekarang, media apapun yang sifatnya tembus pandang dapat digunakan untuk membuat lampion. Nah, ini adalah salah satu pengrajin pembuat lampion ya. Lampion dapat dibuat dari bahan apapun yang terdapat di sekitar kita. Jika ingin menggunakan bahan alam, maka kita dapat menggunakan kertas, bambu, kayu, kulit hewan, hingga batu. Jika ingin menggunakan bahan buatan, maka kita dapat menggunakan plastik dan bahan kaca. Lampion juga dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol bekas air mineral, botol kaca bekas sirup, kaleng. Nah, ini di samping ada gambar lampion dari bahan buatan seperti botol bekas minuman ya. Anak ini, teman kita sedang membuat lampion tersebut ya. Kaleng bekas, gelas plastik, bahkan kita dapat membuatnya dari kumpulan benang bekas. Dengan memanfaatkan barang bekas sebagai bahan membuat lampion, kita telah membantu menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman sampah yang sulit diurai tanah. Selain bernilai sosial, pemanfaatan barang bekas menjadi lampion dapat pula dinilai ekonomi dan ekonomis. Bernilai ekonomi ketika barang daur ulang itu berhasil kita ubah menjadi lampion yang indah dan bernilai jual tinggi. Bernilai ekonomis karena dengan memanfaatkan barang bekas yang ada, kita tidak perlu memberi bahan baku lampion dan dapat menghemat pengeluaran untuk membuat lampion. Ayo berlatih ya. Sudah pernahkah kalian melihat lampion? Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat lampion sendiri. Nantinya lampion itu dapat kalian manfaatkan untuk menghias kamar kalian sendiri ya, agar suasananya bertambah indah. Alat yang digunakan sangat mudah kita temukan, cukup membutuhkan gunting dan double tape. Sebagai langkah awal sebelum kita membuat lampion dari barang bekas, mari kita coba membuat lampion dari bahan kertas. Mari kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang diperlukan. 1. Lem, 2. Double tape, 3. Gunting, 4. Spidol, 5. Lilin elektrik, 6. Kertas HVS kosong, dan 7. Kertas karton tipis berwarna. Langkah mengerjakannya. Setelah alat dan bahan dibutuhkan tersedia, mari kita membuat lampion dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Buatlah pola gambar bebas sesuai keinginanmu pada kertas kosong dengan menggunakan spidol. 2. Ukur panjang kertas HVS yang telah berpola tersebut dari ujung ke ujung. Buat pola lingkaran pada kertas karton dengan panjang diameter sesuai dengan panjang kertas HVS ya. Potong lingkaran tersebut dengan rapi.
Lingkaran dari karton ini akan digunakan sebagai alas dan penutup bagian bawah lampion. Buat lipatan secara vertikal bolak-balik pada kertas yang telah diberi pola tersebut seperti ingin membuat kipas dari kertas ya. Lakukan proses melipat secara rapi dan sama besar. Proses ini membutuhkan kecermatan dan ketekunanmu ya. 4. Satukan masing-masing ujung lipatan kertas menggunakan double tape hingga membentuk lingkaran. Ambil lampion, letakkan lilin elektrik di bagian tengah atas dengan cara menempelkan lilin menggunakan double tape. Pastikan lilin berdiri kuku dan tidak bergeser pada posisinya. Pasangkan alas dengan badan lampion dengan menggunakan double tape. Pasangkan alas dan badan lampion melekat dengan sempurna ya. 7. Lubangi dua sisi berseberangan dari lampion menggunakan pembolong kertas. Beri tali agar lampion dapat digantung. Nyalakan lilin elektrik dan perhatikan nyala lampionmu. Indah bukan? Sangat mudah ya membuatnya. Nah, ini ada catatan. Sesudah kalian membuat, guru dapat menilai kemampuan membuat lampion dengan pedoman tabel berikut. Aspek yang dinilai ada kombinasi warna dan kerapihan. Kalian harus memenuhi kriteria sangat baik yaitu dengan skor 4 ya. Ini ada bacaan ini sangat baik dalam pemilihan warna lampion. Kerapihannya sangat rapi menempel kertas. Kalau 3 baik dalam pemilihan warna lampion, rapi dalam menempel kertas itu skor 3 baik ya. Kalau skor 2 cukup baik dalam pemilihan warna lampion, cukup rapi dalam menempel kertas. Kalau perlu bimbingan skor 1, kurang baik dalam pemilihan lampion, kurang rapi dalam menempel kertas. Jangan sampai dapat nilai skor 1 ya anak-anak. Kalian harus ke skor 4, sangat baik. Oleh karena itu, kerjakan lampionmu dengan cermat dan teliti dan kombinasikan warnanya ya. Dan kerapihannya dijaga. Kamu dan teman-temanmu suka sekali makanan dan minuman kemasan. Jika jajan di kantin sekolah pada jam istirahat, akibatnya sekolahmu kini memiliki banyak sampah plastik di tempat sampah. Apa yang dapat kamu lakukan dengan sampah plastik yang ada di sekolahmu tersebut dan kaitannya dengan membuat lampion? Jelaskan langkah-langkahnya ya. Nah, coba membahasnya bersama ya. Ini langkah-langkah membuat lampion dari barang bekas. Rancangkan desain lampion yang akan dibuat. Buatlah gambar lampion rancanganmu di kolam sebelah. Nah, kita gambar dulu rancangannya kira-kira seperti ini ya. Oke. Kita lanjut. Alat yang diperlukan dan bahan bekas yang akan digunakan. Tulis bahan lampionmu di kolam sebelah. Nah, 1 botol bekas air mineral, 2 cat kayu merah dan putih, 3 balon putih dan merah polos, 4 cutter, 5 gunting ya. Nah, langkah-langkahnya membuat lampion. Tuliskan caramu membuat lampion ya. Di kolom sebelah. Nah, siapkan 2 botol plastik bekas air mineral lalu dicat. 1 warna merah dan 1 warna putih. Gunting bagian di tengah botol, badan botolnya ya. Gunting di tengahnya jadi tidak sampai ke atas, tidak sampai ke bawah di tengah ya. Guntingnya lurus, kira-kira beri jarak 2 cm atau 3 cm, 5 cm, 5 cm ya. Sesudah itu sudah keliling, kemudian udah digunting kelilingnya, vertikal itu tengah-tengahnya ya. Masukkan balon ke dalam botol yang sudah digunting. Sesuaikan warna botol yang berwarna merah, pasangkan balon yang warna putih. Balonnya belum ditiup ya. Kemudian kamu tiup balon sesuaikan dengan besar botol yang kamu buat, yang sudah dicat dan sudah digunting tadi. Nah, nanti sudah itu dia akan mengembang dan si botol aku akan mengikuti balon ya. Jadi lampion sudah siap digantung. Silakan mencoba.
Nah, jika kalian ingin, ini contoh dari Bu Guru ya, cara membuat lampion. Jika kamu ingin membuat langkah-langkah membuat lampion dari bahan bekas lainnya seperti dari gelas plastik bekas air mineral juga bisa ya. Oke, kita lanjut. Ayo biasakan peka melihat peluang dapat diciptakan dari barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi benda bernilai seni indah. Refleksi, apakah kamu sudah bisa membuat lampion dari barang-barang bekas? Pasti sudah ya. Apakah manfaat yang kamu rasakan setelah dapat membuat lampion dari barang-barang bekas? Ya, kalian telah menjaga lingkungan dari limbah atau sampah yang tidak bisa didaur ulang di tanah ya. Rangkuman, lampion merupakan lampu penerang yang terlindung dengan lapisan pembungkus. Warna-warni pada lampion dihasilkan oleh lapisan pembungkus lampu. Di masa kini, lampion lebih sering berfungsi untuk menambah kesan indah dan suasana tertentu pada ruangan. Lampion sering pula dijadikan ciri khas perayaan hari besar terutama Tahun Baru Imlek. Lampion dapat terbuat dari bahan alam seperti kayu, bambu, dan kertas. Lampion dapat pula terbuat dari bahan buatan seperti botol kaca, sendok plastik, dan kaleng bekas. Pemanfaatan lampion dari barang-barang bekas dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan karena kita sudah memakai barang-barang bekas atau limbah menjadi barang yang bermanfaat ya, karena limbah tersebut susah didaur ulang atau tidak bisa didaur ulang di tanah ya, diuraikan oleh tanah. Nah, sekarang kita ke evaluasi. 1. Bagian rumah yang sering dipasang lampion adalah A. Dapur, B. Kamar mandi, C. Gudang, D. Teras. Iya, isinya adalah teras. Pintar kalian ya. Nomor 2. Berikut ini merupakan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat lampion, kecuali A. Kayu, B. Sendok plastik, C. Bambu, D. Batu. Iya, yang bukan barang alam adalah sendok plastik ya, karena dia bahan buatan. 3. Jenis kertas yang dapat digunakan untuk membuat lampion adalah A. Kertas tembus pandang, B. Kertas tebal, C. Kertas kaku, D. Kertas. Betul, A ya jawabannya adalah kertas tembus pandang. Nomor 4. Menjual lampion hasil daur ulang merupakan bentuk pemanfaatan barang bekas yang bernilai A. Sejarah, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Budaya. Nah, ini menjual loh. Iya, betul. Ekonomi. Tujuan membuat lampion dengan memanfaatkan barang bekas yang bernilai ekonomis adalah A. Mengurangi sampah, B. Dapat menghemat pemakaian bahan baku, C. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, D. Agar keindahan bernilai seni tinggi. Ia adalah dapat menghemat pemakaian bahan baku ya. Kita lanjut. Sekarang ke bagian B. Lampion dapat terbuat dari bahan titik-titik dan bahan titik-titik. Apa ya? Iya, betul, dari bahan alam dan buatan ya. Fungsi kertas pembungkus pada lampion adalah untuk peredup cahaya lampu di dalamnya. Sejarah lampion pada awal mulanya dipasang di daratan Tiongkok sekitar abad ketiga Masehi ya, abad ketiga Masehi ya. 4. Contoh pemanfaatan barang bekas yang bernilai ekonomi, misalnya dengan menggunakan botol bekas air mineral dijadikan lampion ya. Nomor 5. Untuk membuat lampion, kertas harus dilipat secara vertikal bolak-balik, diberi pola seperti membuat kipas dari kertas. Kita lanjut.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, sebutkan contoh barang bekas yang dapat dijadikan bahan untuk membuat lampion. Nah, apa ya? Iya, botol kaca, sendok plastik, botol bekas air mineral, dan kaleng bekas ya. Ini bisa dipakai untuk membuat lampion. Nah, nomor 2, apa manfaat yang didapat dari membuat lampion dari barang bekas? Manfaatnya adalah ya membantu menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman sampah yang sulit diurai oleh tanah. Bernilai ekonomi yaitu ketika lampion mempunyai daya jual tinggi. Bernilai ekonomis yaitu kita tidak perlu membeli bahan baku ya. Kita lanjut. Mengapa ketika dinyalakan lampion dapat menghasilkan berbagai warna yang beragam? Ya, karena lapisan pembungkus lampu menggunakan kertas berwarna-warni. Jika lapisan pembungkusnya warna merah, maka akan keluar warna merah ya. Kalau pembungkus kertasnya warna putih, maka akan keluar cahayanya lampunya warna putih. Nomor 4, mengapa dalam membuat lampion dibutuhkan kecermatan? Karena bahan pembungkus lampion dari kertas mudah sobek, sehingga kita harus cermat ketika melipat kertas tersebut. Dan kita melipat kertas tersebut harus rapi dan sesuai, lipatannya tidak boleh besar atau kecil. Jadi butuh kecermatan ya. Nomor 5, pada hari besar apa sajakah biasanya ditemui banyak hiasan lampion? Sebutkan. Ya, pada perayaan Tahun Baru Imlek atau perayaan Cap Gome. Ya, demikianlah ya pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ bab 4 lampion untuk kelas 3 SD. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 5 asinan Betawi. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.